Shalom dan selamat pagi saudara-saudara semua. Berjumpa lagi kita pada minggu ini dalam ibadah online. Syukur pada Tuhan kita diberi kesempatan lagi untuk memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa Bapa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur dengan kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan dengan berkat-Mu yang tidak putus-putusnya. Terima kasih Tuhan dengan kesehatan dan keselamatan yang Tuhan curahkan. Pada pagi ini kami ingin menyembah dan memuji-Mu. Tuhan, Kau pakai anak-Mu yang memimpin kami dalam pujian. Tuhan, Kau pakai juga hamba-Mu yang membawa kami dalam firman-Mu. Tuhan, Kau pakai dia dengan luar biasa. Beri kami pengertian firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan ini pada Sis Pina. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada ibadah minggu ini. Mari kita bawakan pujian menyembahan ini.
kita masuk ke dalam penyembahan doa kami. Mari kita bawakan lagu ini dengan hati kita untuk mendoakan negara kita Malaysia. Kita doakan negara kita sambil kita bawakan penyembahan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat untuk Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua problem, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa
Shalom dan salam sejahtera buat pada pagi yang mulia ini. Puji Tuhan, kita dapat kembali lagi untuk melihat kepada firman Tuhan, bagaimana firman ini boleh membantu kita. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan sungguh baik kepada kita. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali lagi bicara soal Yesus datang kembali kepada murid-muridnya. Haleluya, puji Tuhan ya. Yesus datang kembali kepada murid-muridnya. Masih ingat lagi? Sesudah kematian, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sesudah kebangkitan, apa yang terjadi? Dia datang kepada murid-muridnya. Dan kita sudah belajar bahwa Yesus datang kepada kita pada saat kita mengalami kegagalan. Dia datang kepada kita pada saat kita paling tidak mendugainya. Dia datang kepada kita pada saat kita rasa seperti kita terpisah dan tidak menyadari bahwa dia tidak akan datang lagi. Dan dia muncul pada saat-saat yang seperti itu. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik, dia datang pada saat kita seperti mau putus sudah harapan. Ini dia yang berlaku ya. Jadi saya mau katakan pada pagi hari ini ialah Yesus senantiasa datang kepada kita kalau kita adalah murid-muridnya. Amin. Dan sebagai muridnya, kita selalu menikmati keintiman yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang luar yang tidak mengenalnya. Dia datang untuk menguatkan kita. Dia datang untuk memulihkan kita. Puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita akan sebentar lagi melihat kepada Yohanes pasal 21 ayat yang 1 hingga ayat yang ke-14. Baik, kita tahu bahwa sebagai murid kita pasti akan mengalami lawatan Tuhan yang berterusan. Amin. Lawatan yang pertama ialah pada hari Minggu malam Yesus muncul. Masih ingat lagi? Itu adalah lawatan yang pertama, penjelmaan Yesus yang pertama ya. Dia datang dan dia muncul dan dia masuk ke dalam bilik yang terkunci ini dan berdiri di tengah-tengah mereka. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ini lawatan yang pertama. Amin. Seminggu kemudian ataupun 8 hari kemudian Yesus muncul lagi. Sewaktu murid-murid itu berkumpul pada hari yang pertama itu, Yesus muncul lagi. Amin. Dan kali ini dia memperlihatkan dirinya kepada siapa? Kepada Thomas. Haleluya. Amin. Thomas pegang tubuhnya dan dia katakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan kemudian dia sujud dan menyembah dia. Amin. Jadi itu yang berlaku. Dan apa yang berlaku? Seminggu kemudian, berarti 2 minggu sudah ya. 2 minggu lebih kemudian, Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, Yesus muncul kembali lagi di Laut Galilea. Amin. Seperti yang telah Yesus janjikan sebelum dia pergi ke kayu salib. Dia katakan, kamu akan mendahului aku, menunggu aku di Galilea. Yesus kali ini muncul lagi kembali. Baik, waktu ini, pertemuan ini di Laut Galilea kelihatan seperti tidak begitu gairah. Seperti perhimpunan ataupun gathering ya perhimpunan ataupun pertemuan yang macam sedih saja. Tahu sedih? Sedih saja ya. Baik, apa yang sebenarnya yang terjadi? Baik, saya mau katakan di sini ialah sesudah mengalami sukacita, mengalami hembusan Roh Kudus ke dalam hidup mereka, baik, kita tahu bahwa perasaan rasa kecewa, perasaan rasa gagal itu kembali melanda hidup murid-muridnya, khususnya kepada Petrus. Dan ia mempengaruhi murid-murid yang lain. Mereka rasa seperti gagal. Mereka seperti rasa gagal sebenarnya mengikuti Tuhan. Mengapa gagal? Karena dalam masa Yesus ditangkap dan dipukul, kita tahu bahwa Petrus sebagai ketua pada waktu itu, dia menyangkal Yesus. Dia mulai bersumpah-sumpah dan katakan, aku tak kenal orang ini. Sampai 3 kali dia menyangkal dia ya. Baik, itu adalah pengalaman yang memalukan. Pengalaman yang menyedihkan. Faham? Ya, kalau orang itu yang kamu sudah menyangkal-nyangkal itu dan kemudian dia sudah mati, tidak bangkit, tidak apa-apa. Ya, kita minta maaf saja di kuburan. Tapi ini kali Mesias bangkit kembali. Orang yang sama yang kamu menyangkal-nyangkal, sumpah tidak kenal itu, kembali lagi kepada kamu. Kembali lagi kepada murid-murid. Dan murid-murid itu rasa seperti ada satu perasaan malu. Satu perasaan kecewa karena tidak sanggup untuk ikut Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi itulah dia latar belakang sedikit sebanyak tentang Yohanes
pasal 21 yang kita akan baca pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita akan baca Yohanes pasal 21, kita akan lihat terlebih dahulu latar belakangnya untuk memahami bagaimana Petrus itu gagal. Dan kita mau lihat apa yang diucapkan oleh Yesus lewat firman Tuhan. Amin. Baik, kita lihat Lukas. Lukas pasal 22 ya. Lukas pasal 22 ayat 31 hingga ayat 34. Haleluya. Kemudian kita akan baca Matius ya. Lukas pasal 22 ayat 31. Amin. Lukas pasal 22. Amen. Amen. Lukas pasal 22 ayat 31. Baik. Saya akan baca. Ini yang dikatakan Yesus. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Okey, berarti 3 kali engkau akan menyangkal bahwa kamu tidak akan kenal Tuhan langsung. Ya, itu maksudnya ya. Jadi itu yang berlaku, itu yang diucapkan oleh Yesus. Yesus tahu tentang semua ini, ya. Jadi kita tahu di sini adalah kegagalan itu sebenarnya adalah rancangan Tuhan, ya. Rancangan dan maksud Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar yang Dia sediakan bagi kita. Ingat ya, setiap orang pasti akan melalui kegagalan. Oke, tapi kita lihat dulu Matius ya. Matius pasal 31, pasal 26. Matius pasal 26. Pasal 26 Matius pasal 26. Baik, kita lihat Matius pasal 26 ayat 31. Maka katalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Ada versi yang katakan, engkau akan meninggalkan aku semua karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan-kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Ada? Ke Galilea. Ayat 33. Petrus jawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan semua murid-murid lain pun berkata demikian juga. Bicara yang sama juga. Baik, itu yang berlaku ya. Itu yang berlaku. Baik, kita lihat Lukas pasal 22 ya. Kejadian yang benar-benar terjadi. Okey. 61. Okey, 61 kita lihat. Ini kejadian yang benar-benar terjadi ya. Puji Tuhan. Baik, kita lihat Lukas pasal 22 ya. Ayat 61 dan ayat 62. Ayat 61 ya. Lalu berpalinglah. Kita baca ayat 60. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itu dia yang berlaku. Baik, Tuhan merencanakan bahwa kita semua melalui kegagalan. Suka atau tidak suka, kita selagi sebagai manusia, maupun kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita akan harus melalui kegagalan. Semua di antara kita, tidak ada yang terpilih. Okay? Baik, Tuhan bukan semata-mata suka hanya mau membuat kita gagal. Bukan begitu. Sebenarnya Tuhan itu lebih suka
untuk memenuhi tujuannya dan rancangannya yang besar, melebihi apa yang kita dapat bayangkan ataupun fikirkan. Dan kadang-kadang ada waktunya melibatkan kegagalan kita. Haleluya. Kita sebenarnya tidak tahu siapa diri kita sehingga kita melalui kegagalan. Ya, sehingga kita melalui ujian, kegagalan, barulah kita sadar bahwa betapa pentingnya untuk kita lihat, betapa pentingnya untuk kita bersandar kepada Tuhan. Okay. Hanya melalui ujian dan melalui kegagalan saja kita akan menyadari siapa diri kita. Halo. Nah, ini sangat penting. Okay. Baik, kita tahu di sini ya, lewat kita kembali kepada Petrus. Dengan perkataan mulutnya Petrus, dia katakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan Yesus katakan apa? Atas wahyu ini, atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Wah, luar biasa dong. Haleluya. Haleluya. Tapi kita tahu di sini bukan hanya sekadar mengenal dia, melihat dia saja dan percaya kepadanya. Tuhan pasti akan membawa kita melalui proses-proses pengalaman kita supaya kita dapat berubah dan benar-benar menjadi Petrus yang dia mau. Amin. Dan benar-benar kita menjadi satu batu kecil hidup yang boleh dipakai untuk membangun gerejanya. Ini dia yang berlaku. Baik, perkataan mulut Petrus yang sama ini, yang dikatakan, ya aku telah melihat engkau dan aku mengaku bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perkataan mulut ini apabila melalui ujian, perkataan mulut ini yang 3 kali menyangkal Yesus. 3 kali. Dia malah katakan, aku tidak kenal orang ini. Aku tidak kenal orang itu. Malah akhirnya dia bersumpah. Dia bersumpah, mati-matian katakan, aku tak kenal orang ini langsung. Ya, apabila dia dalam ketakutan, apabila dia lihat Yesus itu ditangkap, dalam keadaan dia dipukul, ya, perkataan mulutnya itu benar-benar membuat Petrus menyesal. Perkataan mulutnya itu seolah-olah membuat Petrus itu sadar bahwa dirinya tidak mampu sekalipun, ya, untuk membolehkan dia terus mempertahankan dirinya sebagai seorang murid Yesus. Baik, saya katakan sekali lagi, sebagai murid Yesus, kita harus melalui kegagalan. Kegagalan yang bagaimana? Tuhan izinkan kita melalui kegagalan. Batu karang yang besar ini adalah tempat kita berteduh apabila kita menghadapi ujian. Batu karang inilah adalah tempat kita boleh datang dan mendapat naungan, perlindungan yang secukupnya. Tapi saya mau katakan satu hal, batu karang yang besar ini jugalah yang akan menggulingkan kita, yang akan menghancurkan kesombongan kita, ego kita, kepentingan kita, ya, hawa nafsu kita, semuanya, supaya hancur segala-gala. Yang tinggal itu hanyalah yang tidak dapat tergoncang, yaitu iman kita. Dapat? Jadi Tuhan itu sebenarnya mau memproseskan kita. Wahyu tentang batu karang ini adalah luar biasa. Tapi batu karang ini hanya boleh dijadikan berkat bagi hidup kita kalau kita mengizinkan dia mengguling kita, menghancurkan kita, kesombongan kita, kekerasan hati kita, sehingga yang tinggal itu hanyalah iman yang murni. Amin. Dan bagaimana Tuhan menggulingkan kita? Tuhan mengizinkan kita melalui pengalaman salib. Haleluya. Itulah saya katakan, salib itu adalah hikmat Allah yang luar biasa. Amin. Kepada orang yang percaya, ia adalah kuasa Allah. Kuasa Allah selalu itu bekerja dalam diri kita. Amin. Bekerja, ya, untuk melenyapkan segala-gala kedagingan, segala-gala kekerasan, segala-gala pemberontakan, segala-gala roh ketidakjujuran, segala-gala roh hawa nafsu, segala-gala yang bukan daripada Tuhan, ya. Ia akan menghancurkannya supaya yang tinggal itu hanyalah yang murni. Baik, sewaktu kita melalui kegagalan, Yesus tahu tentang apa yang sedang berlaku. Karena iblis sudah meminta izin untuk menampi Petrus. Ya, Yesus katakan kepada Petrus, ya, iblis mau menampi engkau seperti gandum. Tahu menampi, ya? Menampi. Berarti di sini, ya, dia mau ulang-ulang, goncang, ulang-ulang, goncang, ulang-ulang, goncang. Sampai apa? Sampai isi gandum itu dipisahkan daripada kulitnya. Sampai apa yang terjadi? Semua yang ada di dalam bakul itu hanyalah sekam, kulit sekam. Hanyalah penutup gandum saja. Kosong. Tidak ada gandum langsung di dalam. Ya, itu dia pekerjaan iblis. Dan goncang.
Belum lagi cukup mabuk, dia kasih goncang-goncang sampai kamu mabuk. Goncang-goncang yang dia menampi kamu ya berulang-ulang kali supaya kamu jadi bingung, jadi keliru, supaya kamu buat keputusan yang salah. Ya, supaya yang tinggal dalam dirimu itu adalah tinggal sekam-sekam. Tahu gak? Kulit gandum saja, bukan gandum yang asli. Gandum itu semua sudah dipisahkan, yang tinggal itu kulitnya. Dan apa yang terjadi itu akan iblis bawa untuk dibakar. Tapi syukur, ya syukur. Yesus katakan apa? Yesus katakan bahwa ada iblis itu sedang mengejar jiwamu. Dia sedang mengejar jiwamu. Apabila engkau melalui kegagalan, siap sedia. Siap sedia. Dia sedang mengejar jiwamu. Tadi Yesus katakan, aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Aku berdoa apabila kamu melalui ujian, apabila kamu melalui kegagalan, ya jangan biarkan imanmu itu pergi. Oke? Adanya ketegangan, adanya peperangan di sini ya. Iblis tuh mau mengambil jiwamu. Itulah saya mau katakan di sini bahwa iblis itu tidak boleh menjamah roh kita. Itulah kalau orang yang kerasukan setan itu biasanya kamu coba bicara dengan dia, suruh dia bangun ya. Dalam rohnya itu, kalau dia sudah bertobat dan percaya Yesus, rohnya itu tidak boleh dijamah oleh iblis. Tapi iblis boleh masuk ke dalam jiwanya, menekan jiwanya, mengelirukan jiwanya, membawa ketakutan, kekeliruan, kebingungan kepada jiwanya, supaya jiwanya itu dalam alam emosinya, perasaannya, pikirannya itu semuanya menjadi keliru sampai menindas roh orang itu. Sehingga orang itu tidak boleh bangkit ya dan sungguh-sungguh percaya. Itu kerjanya iblis. Iblis hanya boleh menjamah jiwa kita. Ya, kalau kita bilang iblis itu menjamah roh kita, sebenarnya iblis itu menjamah jiwa seseorang itu saja. Ya, saya boleh membangunkan orang yang kerasukan setan itu, suruh dia bangun dan kamu boleh berbicara dengan dia lagi. Karena rohnya masih lagi boleh meresponi kepada Tuhan. Dan ini sangat penting, ya. Ini sangat penting ya. Jadi kita tahu bahwa iblis itu mau menampi kita dan mau menekan kita dalam keadaan kita. Dapat? Itulah sebabnya apabila Yesus muncul pada hari pertama minggu, apa yang berlaku? Dia bukan hanya berikan damai sejahtera, sukacita, dia berikan apa? Dia berikan Roh Kudusnya. Dia menghembuskan ke atas mereka. Ini lawatan yang pertama, awal-awal sudah ya. Yesus menghembuskan ke atas murid-murid semua Roh Kudus. Amin. Mengapa? Ini sangat penting. Seperti program vaksinasi. Tahu program vaksinasi? Yesus memberikan vaksinasi Roh Kudus ke atas setiap murid-muridnya. Mengapa? Ini sangat penting. Mengapa? Supaya mereka dapat dilindungi daripada serangan iblis. Supaya jiwa mereka kalau diserang oleh iblis dalam keadaan apapun, mereka tidak akan gagal. Mereka tidak boleh mundur karena ada Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka. Nah, ini yang Yesus mau. Ada amin? Ini yang Yesus mau. Amin. Itulah dia. Yesus memberikan vaksinasi Roh Kudus ya. Haleluya. Kita suka pakai perkataan itu karena kita tahu bahwa itu seolah-olah membuat kita mengerti. Ya, kalau orang itu sudah divaksinasi, oke, daya tahannya itu lebih kuat ya daripada serangan virus. Jadi Yesus meletakkan Roh Kudusnya ke dalam hidup, dalam roh murid-muridnya semua. Supaya apabila iblis masuk pikiran dan mengganggu jiwa mereka itu dalam apapun keadaan, mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan gugur. Mereka tidak akan tinggalkan Tuhan. Mereka hanya cuma mengalami kegagalan untuk beberapa waktu. Pasti mereka akan bangkit lagi di dalam kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, pada pagi hari ini ada beberapa poin. Oke. Yang pertama saya sudah katakan, kita semua pasti akan mengalami kegagalan. Yang kedua, dalam kegagalan, kita tahu bahwa kita ditutup bungkus oleh doa Yesus. Amin. Haleluya. Berartinya di dalam kegagalan, kalau seseorang itu adalah muridnya Yesus, di dalam kegagalan berartinya kita ini masih lagi dalam tujuan dan rancangan Tuhan. Ya, jangan rasa katakan bahwa kamu sudah gagal, bahwa kamu sudah keluar daripada rancangan Tuhan. Kalau kamu tetap masih beriman di dalamnya, kalau kamu tetap adalah muridnya, kalau kamu tetap mau mengikuti dia dalam hati dan cuma kamu gagal pada waktu itu, sabar. Tuhan masih lagi tidak melupakan kamu. Mengapa? Karena di dalam semua kegagalan kita itu,
ia ditutup bungkus. Setiap kegagalan kita ini ditutup bungkus oleh doanya Yesus. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Ada orang tanya, kalau Tuhan itu begitu berkuasa, kenapa dia biarkan kita gagal? Oh, karena Tuhan itu berkuasa, dia berhikmat. Dia tahu bagaimana untuk mengizinkan kita melalui kegagalan. Karena hanya melalui kegagalan saja, kita dapat tahu siapa diri kita dan belajar merendahkan diri untuk berharap sepenuh kepadanya. Amin. Hari ini, Yesus di surga melakukan doa syafaat bagi kita. Dalam buku Ibrani, pasal 7 ayat 25. Dia hidup sekarang itu di surga dan dia sekarang itu berdoa bagi kita. Melakukan doa pengantara bagi kita. Amin. Dia berdoa supaya apabila kita gagal, kita belajar gagal secara sukses. Amin. Haleluya. Banyak orang katakan macam mana mau gagal secara sukses. Kalau sudah gagal itu gagal dan tidak sukses. Kita mesti mau belajar gagal dengan cara yang betul. Amin. Amin. Yesus berdoa supaya apabila kita melalui kegagalan itu, kita akan belajar melaluinya dengan sukses. Haleluya. Melaluinya dengan sukses di sini artinya kita orang yang melalui kegagalan dengan sukses itu mampu untuk mencari keluar jalan di mana mereka akan mengalami penterobosan. Ya, di mana mereka akan mengalami pengetahuan rohani yang baru, di mana mereka akan memperolehi pengertian, pemahaman tentang kasih Tuhan, di mana mereka akan mengalami pertumbuhan bagi jiwa mereka. Itu adalah orang yang mengalami kegagalan secara sukses. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ini dia sangat penting, puji Tuhan. Ya, Yesus melalui kegagalan secara sukses. Haleluya, di kayu salib. Jadi kita tahu di sini bahwa kita mesti mau mencontohi Yesus. Haleluya, puji Tuhan ya. Kegagalan dengan secara sukses. Apa itu maksudnya? Kalau kita mau belajar gagal secara sukses, kita mesti mau belajar untuk apa? Meletakkan kesombongan kita di kaki Yesus. Ya, kita mesti mau cabut keluar segala-gala ego kita. Segala-gala kepentingan kita. Kita letakkan di depan kakinya Yesus. Dan kita mau mulai merangkul tujuannya. Kehendaknya Yesus. Bagi kehidupan kita. Meskipun kita tidak suka. Halo. Kegagalan secara sukses. Itu maksudnya kegagalan yang kita sadar bahwa kesalahan yang kita lakukan itu kan memalukan, kita datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Amin. Itu adalah kegagalan. Orang yang melalui kegagalan dengan sukses. Orang yang melalui kegagalan secara sukses itu adalah orang yang sadar bahwa kesilapan yang dilakukan itu cukup memalukan, cukup mengecewakan, cukup menghampakan dirinya, namun dia tetap dengan hati yang teguh datang untuk memohon pengampunan. Datang untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Amin. Satu lagi ya. Orang yang tahu melalui kegagalan secara sukses itu adalah orang yang belajar mengawal dirinya. Haleluya. Ini dalam masa pandemik ini banyak ujian ini. Amin. Suami istri bergaduh. Orang dalam rumah bergaduh. Tekanan jiwa mulai datang. Kita tahu di sini bahwa dalam masa kegagalan seperti ini, kita mesti mau belajar penguasaan diri. Orang yang melalui kegagalan secara sukses adalah orang yang semasa dalam kegagalan itu, dia belajar untuk menguasai dirinya. Dia tidak mengizinkan dirinya itu reaksi ya, bertindak menuruti kedagingannya. Halo. Dia tidak izinkan ya kedagingannya itu menguasainya sehingga dia bertindak dengan melulu, yang bertindak dengan hanya memenuhi nafsunya saja. Dia mengawal dirinya. Orang yang melalui kegagalan secara sukses adalah orang yang mampu untuk berserah. Orang yang mampu untuk menyerahkan hatinya yang sedang bergumul ini kepada Tuhan. Orang yang tahu bagaimana untuk menyerahkan diri dengan hati yang siap mau mengampuni. Seperti Yesus di kayu salib. Yesus itu boleh bertindak dalam kedagingan. Menyuruh malaikat itu turun dari surga. Yesus itu boleh bertindak menurut kedagingannya untuk memanggil malaikat turun dari surga untuk menyelamatkan dia dari salib. Namun, Yesus tidak melakukan hal yang seperti itu.
Dia menahan dirinya, malah dia berserah kepada kehendak Bapa, dan sehingga dia mengampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa. Amin. Satu hal lagi ya, orang yang melalui kegagalan secara sukses itu adalah orang yang sadar bahwa iman itu adalah satu nilai yang sangat berharga semasa dia melalui kegagalan. Amin. Haleluya. Sebab apabila kita melalui kegagalan, kita tahu bahwa nilai perkara yang paling berharga yang boleh kita simpan dalam diri kita itu ialah iman kita. Kita boleh kehilangan banyak perkara. Kita boleh kehilangan orang yang tercinta. Kita boleh kehilangan harta benda. Kita boleh kehilangan banyak hal-hal yang kita suka dan yang kita inginkan. Tapi kita percaya bahwa dengan adanya iman, Tuhan boleh menguatkan kita. Ya, iman itu kita tidak akan membiarkannya gugur. Karena iman inilah tempatnya saluran untuk Allah bekerja datang kepada kita. Saluran untuk Allah menerangi hati kita, memberikan pengharapan, memberikan cahaya, menerangi kita dalam keadaan kita yang kita tidak sadar. Melalui iman. Itulah Yesus katakan, aku berdoa supaya imanmu itu tidak gugur. Amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan ayat yang kelima katakan apa? Kita yang lahir daripada Allah, berarti kita yang sudah memiliki iman. Kita yang sudah ditanamkan ya benih iman ini, benih firman ini sehingga kita memiliki iman. Kita ini adalah seorang pemenang. Amin. Di dalam dunia ini. Amin. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia adalah seorang pemenang. Orang yang percaya kepada Yesus itu adalah seorang pemenang. Kita yang lahir daripada Allah itu, kita dapat mengalahkan dunia. Itu dia luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi kita boleh percaya dalam masa kegagalan ini, kita boleh percaya bahwa kita boleh dipulihkan, kita boleh disembuhkan, kita boleh dikuatkan semula. Amin. Kita boleh menemukan jalan pertobatan dan kembali bertobat di hadapan Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan dan kita percaya apabila kita dipulihkan seperti yang dikatakan oleh Tuhan mengenai hidup kita. Apabila kita dipulihkan, kita akan dikuatkan dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Ada amin? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan tutup firman Tuhan dengan hanya 2-3 poin dan kita akan kembali lihat Yohanes pasal 21. Amin. Kita sudah memahami latar belakangnya, sekarang kita lihat Yohanes pasal 21. Amin. Haleluya. Yohanes pasal 21, kita baca ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Puji Tuhan ya. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disertai Didimus, Nathanael dari Kanaan dan yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Ada? Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti.
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguhnya pun banyaknya itu, jala itu tidak koyak. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah kita sarapan, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Baik, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang pertama, yang kita harus tahu, bagaimana Yesus datang dan memulihkan kita ketika kita di dalam kegagalan. Yang pertama yang kita harus sadar di sini ialah Dia membawa kita kepada dirinya melalui bermacam-macam pengalaman hidup. Dia memimpin kita, dia menuntun kita melalui bermacam-macam situasi hidup sehingga kita bertemu dengan dia. Dan ini penting. Nah, kita perlu sadar tentang hal ini. Amin. Haleluya. Dalam kekosongan, dalam kekosongan pun, dalam kegagalan, ya, satu malam menangkap ikan, tidak ada ikan apa-apa pun. Semuanya adalah dalam rancangan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Dalam kekosongan, dalam kelimpahan, tidak ada ikan. Bakul penuh dengan ikan. Semuanya adalah pimpinan Tuhan. Nah, ini sangat penting. Oke? Itulah kita sadar di sini bahwa murid-murid ini sudah mulai bergoyang-goyang mau menjauhkan diri dari Tuhan sewaktu di Galilea. Ya, mereka teringat untuk kembali menangkap ikan. Petrus katakan, aku mau pergi tangkap ikan. Yang lain murid-murid pun mulai fikir-fikir. Dia katakan, lebih baik aku ikut saja Petrus. Sebab mereka tak pasti apa yang mereka mau buat. Dalam kegagalan itu, dalam kehampaan, dalam kehancuran mereka tak pasti. Kalau mereka mau buat bisnis ikan pun, tak banyak orang akan berlangganan dengan mereka. Karena setiap orang di Galilea tahu bahwa mereka adalah murid Yesus. Itu skandal. Tahukah, skandal di kayu salib itu sudah dikenali di seluruh Yerusalem. Apa bisnis yang mereka mau buat? Tangkap ikan dan jual ikan. Orang tidak mau mereka lagi. Mereka hidup dalam keadaan tak pasti apa yang mereka mau. Jadi itu yang berlaku. Okay? Jadi kita tulis di bawah, Tuhan pasti datang kepada kita. Dalam apapun keadaan, kita perlu sadar roh kita mesti sensitif kepada Tuhan. Itulah Yohanes katakan, itu adalah Yesus. Apa yang Petrus buat? Petrus sadar, dia cepat-cepat pakai bajunya, jubahnya, dan lompat ke dalam air, ya, dalam laut itu, dan terus berenang kepada Yesus. Wah, luar biasa. Itu saya katakan, roh kita mesti mau dalam keadaan yang sensitif. Setiap waktu. Sensitif kepada apa? Kepada lawatan Tuhan. Tuhan akan datang bila waktu. Ini awal pagi. Masih gelap-gelap, ya. Penuh dengan ambun-ambun. Mereka dikaburi dengan ambun. Mereka tidak dapat lihat. Tapi kita tahu di sini bahwa roh kita itu boleh meresponi dengan cara yang luar biasa. Kita boleh bertindak dengan iman. Ya, kita boleh bertindak, bergerak, meresponi kepada Tuhan dengan iman, dengan apapun cara. Haleluya. Itulah mukjizat, itu adalah hal-hal yang tidak terduga. Ya, boleh terjadi. Tuhan pimpin kita dalam setiap pengalaman itu. Itulah kita mesti mau pastikan bahwa iman kita itu tidak gugur. Amin. Apapun juga perjalanan, kita akan menemukan dia. Kita akan bertemu dengan dia dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Amen. Dan yang kedua, bagaimana dia memulihkan kita daripada kegagalan kita. Daripada rasa malu itu. Ya, bagaimana dia memimpin kita dalam keadaan seperti itu. Baik, dia menjemput kita untuk memiliki persekutuan yang intim dengan dia. Amin. Bagaimana Yesus sendiri menyiapkan sarapan pagi. Haleluya. Kita akan kita sebentar tadi sudah baca, okey, dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-9 sampai 14. Kita sudah baca bahwa apa yang terjadi, Yesus mempersiapkan sarapan untuk mereka.
Dia mau menikmati hubungan persekutuan dengan mereka secara intim. Ini dia luar biasa. Amin. Yesus mau dilihat sebagai abang besar dalam keluarga. Ya, dia adalah abang besar. Ya, dia adalah anggota keluarga kita. Dan dia tidak malu untuk memanggil kita saudaranya. Ibrani pasal 2 ayat 11 hingga 13. Balik dan baca. Dia adalah abang besar kita. Wah, luar biasa. Itulah luar biasa kalau kamu ada abang besar. Dan kalau kamu sudah dalam keadaan gagal, baru abang besar itu datang mempertahankan kamu. Abang besar itu datang dan menyediakan, apa yang kamu perlukan. Haleluya. Dia bekalkan kita dengan apa yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada tangkapan apa-apa, tapi Yesus menyediakan mukjizat ikan yang besar. Yesus menyediakan makanan. Yesus mau kita lihat dia sebagai seorang hamba. Bukan saja abang besar, tapi sebagai seorang hamba yang sedia untuk melayani kita. Dia cukup sabar dengan kita. Dia mau memulihkan kita. Dia datang dengan penuh kasih, dengan penuh pengertian. Dia faham keadaan kita. Dia mau pulihkan kita. Amin. Itu adalah Yesus. Itu adalah guru kita. Itu adalah Tuhan kita. Luar biasa. Dia tidak mau kita hidup dalam keadaan rasa malu dan dalam keadaan gagal berterusan. Dia mau datang untuk memulihkan kita. Ini dia luar biasa. Jadi itulah sebabnya saya katakan di sini adalah kita mesti sensitif kepada lawatan Tuhan. Tuhan panggil kita untuk berhubungan intim dengan dia. Untuk makan bersama-sama dengan dia. Itulah masa kegagalan itu lebih banyak kita fokus, tumpu, berdoa, membaca firman. Melakukan apa yang harus kita lakukan. Melakukan apa yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-harian. Sementara roh kita tetap sensitif ya kepada lawatan Tuhan. Pasti kalau Tuhan muncul, dia akan menjemput kita untuk bersarapan dengan dia. Amin. Untuk menjemput kita, untuk berhubungan dengan dia, berhubungan intim, bersekutu dengan dia. Haleluya, bertukar-tukar pikiran dengan dia. Dalam keadaan kita ini yang gagal, dia mau pulihkan kita. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat Yohanes pasal 21. Ya, Yohanes pasal 21, ayat yang ke-15 hingga 19. Saya akan baca Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau telah menjadi tua, engkau akan menghulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Haleluya, amin. Ini seperti nubuat pribadi kepada Petrus bagaimana dia akan mati. Haleluya, amin. Haleluya, itulah ada orang mau cari nubuat ya. Oke, bagaimana kehidupannya pada akhirnya. Kita tahu di sini bahwa rata-rata kita tahu di sini bahwa Tuhan mau kita pikul salib kita, menyangkal diri kita dan ikut dia sampai mati. Itu dia yang Tuhan mau. Amin. Yang ketiga, bagaimana dia pulihkan kita? Dia memanggil kita untuk mengasihi dia melalui ketaatan,
menggembalakan domba-domba yang ada di jagaan kita. Amin. Jadi fokus kita ialah untuk mengasihi dia. 3 kali Yesus tanya dia, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Ya, dalam bahasa Greka, adakah engkau agape aku? Berarti kasih yang berkorban untuk aku. Yesus katakan, ya, aku filio kamu. Ya, dia tidak katakan, ya, aku agape kamu. Aku cuma filio kamu. Aku tidak sanggup agape kamu. Ya, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu karena aku anggap kamu sebagai guruku, orang kesayanganku, hubungan yang akrab, sahabat, guru yang sangat baik. Aku mengasihi engkau menurut kemampuan itu. Tapi Yesus katakan, adakah engkau mengagape aku? Ya, Petrus menjawab pertama kali dan kedua kali, aku filio engkau. Ya, Petrus tidak katakan, aku agape engkau. Aku filio engkau, aku mengasihi engkau menurut kemampuanku. Ya, secara kenalanku, hubunganku dengan engkau sudah 3 tahun setengah. Aku kenal engkau, aku tetap mengasihi engkau. Ya, yang ketiga kali waktu Yesus tanya, rupanya engkau hanya filio aku. Benar-benarkah engkau betul-betul mengasihi aku? Ya, filio aku saja. Petrus itu mulai sedih hatinya. Ya, Petrus mulai katakan, ya Tuhan, engkau tahu semuanya, engkau tahu hatiku, aku jujur, aku mengasihi engkau menurut kemampuanku saja. Aku tidak dapat mengasihi melebihi kemampuanku, itu saja kemampuanku. Haleluya, haleluya. Baik, Yesus itu tidak menuduh dia, tidak mempersalahkan dia, tapi Yesus mau dia tetap pergi dan memberi makan kepada domba-domba. Haleluya. Baik, Yesus mau kita fokus untuk mengasihi dia menurut kemampuan yang kita boleh. Yang lain yang kita tidak dapat, kita serahkan kepada Tuhan. Baik, kasih itu adalah satu agen yang sangat berkuasa. Kasih itu boleh melenyapkan ketakutan. Kasih itu boleh membangkitkan keberanian. Kasih itu boleh membolehkan kita coba untuk melayani dia ya dengan kapasitas kita yang belum pernah kita lakukan. Amin. Itu adalah kasih. Ya, kasih agape itu harus mengalir dalam hidup kita. Baik, bagaimana kasih Tuhan itu boleh datang ke dalam diri kita? Ya, baik, Yesus tuntut supaya kita mengasihi dia. Amin. Dan dia beritahukan kepada kita bagaimana kita mengasihi dia. Kita mengasihi dia dengan melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mengasihi dia dengan melayani domba-domba yang perlu diberi makan. Kita melayani dia dengan melengkapi domba-domba, menasihati domba-domba, mendorong domba-domba, menguatkan domba-domba, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apabila kita melayani orang lain dengan keperluan-keperluan mereka, apa yang terjadi? Kasih Allah itu akan mulai mengalir dalam hati kita sehingga kita diberi kemampuan untuk mengasihi dia. Amin. Haleluya. Banyak kali kita tidak lihat kasih Tuhan di depan kita. Kita lihat kasih Tuhan itu mulai mengalir apabila kita melayani keperluan-keperluan orang lain. Amin. Jadi Yesus mau kita mengasihi dia. Dan dengan cara bagaimana? Melayani orang-orang yang perlu ditolong buat masa ini. Baik, dalam masa pandemik banyak yang perlu ditolong. Kita melakukan, kita memberi makan. Kita memberi penggembalaan setakat mana yang kita mampu sebagai seorang pemimpin. Pasti kita akan bangkit sebagai seorang pemimpin. Kita boleh berjalan sebagai seorang pemimpin menurut kapasitas kita. Amin. Kamu boleh memimpin keluarga kamu. Kamu boleh memimpin anak kamu. Kamu boleh memimpin jiran kamu yang baik, yang belum kenal Tuhan. Kamu boleh memimpin keluarga kamu yang masih lagi belum mengenal Tuhan. Jadi setiap di antara kita harus bangkit dan menjadi pemimpin menurut kemampuan kita, kapasitas kita, dengan memberi makan, dengan memberi dorongan, dengan memberi penggembalaan setakat mana yang kita boleh lakukan kepada orang yang di bawah jagaan kita, ataupun kepada orang yang Tuhan bawa kepada kita untuk dijaga dan diperhatikan. Amin. Jadi bagaimana kita dapat dipulihkan daripada perasaan gagal dan kecewa ini, perasaan rasa malu ini? Kita bangkit untuk melayani orang lain. Kita bangkit untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sudah pasti perlahan-perlahan perasaan kecewa, perasaan malu semuanya akan dilenyapkan, akan dihilangkan. Ada amin? Puji Tuhan. Yesus datang untuk memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan
Pagi ini ke dalam tangan-Mu kami mohon Engkau akan datang dengan cara-Mu yang tersendiri untuk memulihkan kami, untuk menguatkan kami, untuk menjadikan kami Tuhan orang yang layak di dalam panggilan-Mu untuk menjadi gembala menurut kapasitas kami. Kami akan dipulihkan daripada kegagalan. Kami mengerti apa itu maksudnya untuk gagal dengan cara yang betul, dengan cara yang sukses, dengan cara yang berkenan di mata-Mu, supaya kami boleh bangkit melalui kegagalan ini untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, pada saat ini ada yang sudah melalui kegagalan. Kuatkan hati mereka, hiburkan hati mereka, dan biarlah mereka melihat ke depan bahwa adanya persediaan hal-hal yang luar biasa menantikan mereka. Apabila sudah mereka melalui kegagalan ini, mereka akan bangkit dan menguatkan saudara-saudara yang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua orang katakan amin.